Ya, sampai kata-kata sampai sekarang sampai orang tersesat. Kenapa semua sama semut? Nah itu benar. Kenapa mesti malu sama semut bang? Kenapa harus semut merah? Iya. Nah, itu makanya kan. Kenapa nggak kupu-kupu? Ah, atau semut hitam lah. Iya. Semut hitam punyanya Ahmad Albar. Ahmad Albar dong, semut Iya. hitam. Kenapa bang? Itu dari beriman. Malah sekarang bilangnya lagu semut merah, malah bilang begitu. Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Story. Nah sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Halo, jumpa lagi. Wah, kopi kita udah sampai nih. Aku saat ini teman lagi sama seorang legend Indonesia. Legend of Sorrow. Dialah Mr. Obi Mesak. Hai. Kopinya datang. Ya udah sambil ngopi bang, apa-apa bang. Gue Iya. tahu otak lo nggak jalan kalau Iya, kagak ngopi bet. sama Ih. nyemok ya. Pinter. Aduh gimana nih abang Obi Mesak bang. Sebelumnya bang congratulations ya buat Apa tuh? cucu ke-6 ya bang. 8. Hah? Swear lo 8? 8. Iya 8. God. 8 ya. Itu ya. Ya, gue gak nyangka secara masih ini ya bu ABG udah punya Iya. cucu 8. ABG atas bau gatel. Hei. Angkatan babi gue kali ya. Angkatan babi gue. Buset cucu 8 bang. Jadi 8. kemarin tuh lahirannya di Jakarta. Di Cikarang. Oh Karena Cikarang. dia tinggal di Cikarang kan, di Kota Cikarang. Di Masjid Mitra. Oh iya kan kita waktu itu janjian tapi abang bilang cucu gue lahir nih, Iya. makanya udahlah gue nggak mau ganggu kan, masih sibuk sama keluarga ya kan. Wah lo lagi disibukkan dengan ngomong cucu dong ya bang ya. Jelas. Soalnya tidak ada kenikmatan yang paling nikmat selain bermain bersama cucu. Oi. Nanti kalau ente udah ngerasain, kan banyak dulu kita punya anak, memang kita menyayangi anak kita lah. Ketika kita punya cucu, melebihi menyayangi anak kita. Kenikmatannya beda sama Bener. punya anak ya bang. Aneh sih sama PM, sama Bokin, apa sama anak-anak sih tidak boleh takut ya. Tapi kalau sama cucu, aneh nyerah. yang berani video call cuma cucu. Oh gitu ya, bini lo nggak berani video call? Disuruh bini 2 kali. Disuruh sama bini ya. Iya. Aduh, gile bener gile. Gak nyangka ya bang, udah cucu 8 loh. Jadi Iya. opa loh dia. Iya. Udah opa Opa ya bu. opa gaul. Ayo deh, masih keren ya opa kita nih ya. Jadi kita udah lama banget janjian. Baru hari ini nih ya, lu bener-bener lu kalah sama presiden ya. Susah banget cari waktunya. Waktunya baru pas sekarang. Oh, iya. Tapi ini santai ya bang ya. Gak puasa lo ketahuan lo. Ya maaf ya. Gak apa-apa. Maaf ya. Gak Emang apa-apa. ya, karena Slow kita aja. kebetulan nggak puasa. Tapi kita menghargai orang yang puasa, makanya kita ngumpet di sini nih. Lo kayaknya puas. Ya, Gak puasa tapi puas. ya puas. Dalam arti Ya puas tapi Kopi gak puasa. dulu ya, Oke. kopi dulu. Silakan ngopi. Nah, Bang Obi Mesak, nama asli lo itu kan Bang Robi ya Bang? mana Robi ngarang lu. Ya Obi dari mana gitu? Obi? Oh bias. Oh ya Tobias. Tengo Hotel Oscar Bravo Indiana Alpacera. Iya Tobias. Ini kalau Mesak itu fam dari mana sih Bang? Marga Opa. Wah Opa. Opa kan dari Rote NTT. Jadi Mesak dari sana. Tapi nenek saya dari Goa Makassar. Bapak saya besar lahir di Makassar. Ibunya saya orang Jawa. Oh gitu. Neng Purwokerto. Oh orang ini ya Bang Rotendau. Gue udah pernah lo ke sono. Tahun berapa tuh? Tahun 2004 Bang. Belum ada Oh. listrik Bang. 2004 Sumpah, 2004. udah pemekaran jadi kabupaten belum ya? Belum lah. Iya udah ya? Kabupaten Rotendau. Oh, baru kan gua juga udah baru pemekaran gua udah. Oh gitu. Nah itu Bang, waktu itu gue ke sono itu Bang belum ada listrik Bang, serius. Dan gue nyampe di situ tuh agak sore. Jadi kalau malam ya udah Gelap. menjelang malam ya tahu sendiri lah, bisa bayangin kan. Oh jadi emang dari situ itu Mesak ya Bang? Ya tapi kalau gua sendiri lahir besar di Jakarta, Tanjung Priuk gitu. Bapak gua sendiri juga lahir besar di Makassar. Itu masalahnya. Jadi kita istilahnya apa ya? Kalau itu suka ada Manado Kart, ya gua mungkin
rote kart kali ya? Tapi kok dari Oma sih bang, famnya? Enggak, opa dong. Oh, dari opa abang? Opa asli NTT rote mesak. Oma saya dari Goa. Makassar, jadi Selatan. dapat dari bokap, Ya, mesaknya dari apa? marga itu nggak bisa hilang kan? Iya betul. Marganya gitu. Tapi secara apa ya kalau itu ya spesifiknya itu bapak saya itu besar di Makassar. Dan bapak saya itu tuh saya ajak ke Kupang itu tahun 86. Belum sempat nyebrang ke Rote karena masih susah dulu kan. Iya, apa namanya iya. kapal itu susah Ya, lah. ombak lagi Ombaknya gede, bener, ya kan? iya. Kalau sekarang udah enak kan udah ada kapal apa tuh? Yang kecil tuh kayak kapal perintis ya. Ferry. Bukan, kapal pesawat. Itu bisa langsung di Rotterdam landing. Oh, pesawat maksud Pesawat terbang, kamu? udah enak. Terus kapal Iya, feri iya, juga cepat, juga bagus, 2 jam udah nyampe. Oh gitu. Abang terakhir kapan ke Rote? 2000 berapa ya? Setelah udah pemekaran sih. 2009-an kali ya? Oh iya. Udah ada listrik, udah bagus kan, udah ada pemekaran, udah ada bagus. Sekarang mungkin lebih bagus lagi. Iya. Gue juga belum sama lagi nih, belum ada undangan ya, Bok. Ada undang kita berdua ya. Siapa tahu udah begini diundang. Gitu, betul. Jadi ini asli Rotendao. Nah kemarin tuh kan abang dengar ya ada bencana lagi. Ya, di benar. Dede. Ada saudara abang nggak yang terkena? Nah, kebetulan yang di sana sih sampai sekarang belum ada berita ya. Kecuali yang di Rote di mana kan Rote itu luas. Saya sendiri kan Rotenda itu di kampung saya itu Otefu. Otefu ya, belum ada berita sih. Terlepas daripada itu, yang saya mau bicarakan adalah tidak usah mengotak-kotakan lah mukanya. Saya dari Rotenda, Ya. kamu dari Sumba, dari Betul. kita bicara luasnya cukupnya NTT lah. Iya. Karena dari kemarin ini kita baru kita yang kita angkat NTT-nya. Nanti kalau kita sebut cuma lu mana Momere, lu mana Tembua, lu mana Rote, kan mengkotak-kotakan kita jangan lah karena ini bencana nasional. Saudara kita yang kena musibah ini ya kita bantu untuk NTT. Yes. Pokoknya Timur Indonesia Ya. harus berjaya ya kan? Dan juga tanggal 24 lah kami mau bikin kita ini mau bikin malam dana. Malam dana ya. 24 ada Di mana bang? bukan dulu ada contekannya. ada siapa tuh? Asmes ya? Oh Anmes. Anmes, ada Ari Kriting, ada banyakan juga ada beberapa orang yang dari NTT sendiri, ada dua NTT pun di Retingrung, ada Rudy Leosa, Ari Kriting nggak dari Papua ya? Ari Kriting. Apa dari Rote? Kayaknya dari NTT? Sulawesi deh. Sulawesi? Yang aku tahu. Oh iya, nggak apa lah. Yang penting timur ya. Timur lah, Iyalah, bagian kan- timur. Indonesia bagian timur. Gue juga Ya, iya. boleh ada di situ, kenapa harus orang timur? Dan kan? Ya siapapun kan? juga boleh loh. Iya. Tidak berarti kita bawa Indonesia orang timur. Siapapun yang datang dari manapun juga untuk berbuat untuk NTT, ayo Iya. kita sama-sama. Iya, itu kan kepedulian nasional. Benar sekali, benar. Ya kan? Nah, itulah NTT seputar NTT ya bang. Ternyata abang nggak lupa sama daerah asalnya ya, dimana dia berasal. Istilahnya itu kan darah kita tuh mengalir Jelas. tubuh abang itu tetap dari sana. Nggak akan bisa sampai kapanpun juga Iya. itu Mesak itu marga dan darah itu udah menyatu dengan saya. Nah, Walaupun secara spesifik, secara emosional karena kami ini kan besar di Pulau Jawa. Iya. Jadi mungkin kedekatan emosional itu nggak melebihi seperti kita lahir di Rote sendiri. Tapi walaupun jauh, tetap kita punya rasa sendiri untuk berbuat sesuatu untuk kampung kita, untuk NTT khususnya. Ya itu salingan, ada yang bantu doa, ada yang bikin lagu, ada yang mungkin materi, bla 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 bla. Gak apa-apa lah, selama kita mau berbuat, satukan aja semuanya. Ya, apapun namanya bantuan bisa materi, bisa non materi, semuanya juga berarti buat saudara kita. Namanya juga kena musibah kan. Nah, sekarang kita mau cerita nih bang. Abang kan ya mungkin kalau generasi 80-an, 90-an tuh masih kenal abang. Bahkan di zamannya abang tuh legend, what a legend. Legend of Sorrow. Lu keren banget loh bang. Karena ya semua penyanyi-penyanyi kondang saat itu pasti nyanyi lagu abang dan meledak gitu loh pada saat itu. Awal mulanya jadi abang kan duluan jadi penyanyi atau jadi pencipta lagu sih bang? Pencipta. Oh, dari umur berapa bang?
Pokoknya saya bikin lagu dari tahun 78. Buset, gue belum lahir. Dari berapa yang lahir dulu? 80s lah gue. Oh, 80s ya, ya. Iya, 78 saya bikin lagu. Nah itu gimana sampai lagu abang bisa kedengeran sama produser, bisa diproduserin tuh gimana ceritanya bang? Abang kayak ikut festival pencipta lagu atau gimana? Enggak juga. Dulu kan kita dan sponsor dulu namanya di Lorong Plaza ya, tahun 80-an awal. Oh. Di situ kan banyak produser-produser rekaman kantornya di situ. Dan saya biasa bikin lagu dari pintu ke pintu. Ya nanti di Fluid tuh banyak, ada Gira Matara, Purnama, Dede Record, Insan Record, bla bla lah. Jadi saya setiap hari tuh bikin lagu. Pada awalnya gini, tahun 79 kalau nggak salah ya. Nah, saya sih biasa bikin lagu kan. Ada orang namanya Sinar Harapan kalau nggak salah. Kayak nama koran. Nama koran, kan ngomong koran. Aduh. Gue dengernya ada nama orang bang. Oh, Rupanya koran. koran. Oh iya terus? Koran namanya Sinar Harapan pada tahun 79 akhir. Di situ ada pengumuman. Oh. Nah, ada orang tua kami tuh. Iklan lah ya. Ya, orang tua kami itu langganan Sinar Harapan. Jadi disebut barang siapa pencipta lagu yang ingin karyanya dibawakan oleh artis-artis kami, salah satu sebutin pokoknya artis-artis kami. Sebutin nggak apa-apa. Iya enggak, nanti di situ kan gue bikin lagu dulu nih. Oh. Nah, artis kami silakan datang ke kantor Lollipop Record. Oh. Punyanya abang kita lah di Kali Besar Timur berapa lah saya lupa. Saya udah baca. Disitulah pucuk dicinta udah tiba. Wede. Jadi orang tua saya kan tuh mendukung sekali tentang hobinya saya. Dia langsung kasih tahu hobi. Mama saya kalau nggak saya manggil tuh. Mama saya kan Manado toh. Jadi Mama Diri bilang gitu. Tapi udah seperti makan. Ini ada pengumuman tuh. Anak kan suka bikin lagu tuh. Mana joki di sana ke Lollipop. Itu rasanya berbunga-bunga kan. Wah ini kan gotong-gotong tuh Iya ya. kesempatan kan. Ya udah. Dan karena saya diajarkan memang dari kecil, dari dulu masih kecil ya, masih zaman Sunday School, sekolah minggu, saya terlalu percaya diajarkan bagaimana selalu dekat kepada Tuhan. Sebelum berangkat saya berdoa, saya bilang Tuhan ini langkah saya, tolong bantu saya dalam perjalanan saya mau ke kantor Lollipop. Ya beserta dengan aku, ya berangkatlah saya bawa 4 lagu kalau nggak salah. 4 lagu lagi saya bawa, sampailah saya ke Lollipop Record, diterima oleh almarhum saya itu Bang Amri. Amri udah. Fauzi, Bang Fauzi. Sorry, Fauzi udah almarhum. Dia bagian tukang terima lagu. Terima lagu saya. Nama ya tulis 4 lagu ya, saya. Nah, saya kita taruh diselipin di dalam kaset. Oh dulu masih iya zaman kaset. Kaset masih kaset, selipin lagu liriknya. Dalam kaset itu ada 4 lagu. Saya tinggal. Ya, nanti tunggu semingguan sampai 2 minggu, semingguan lah ya. Gak ada kabar. Ya dulu nggak ada kabar, ya udahlah saya pikir ya. Deg-degan nggak? Deg-degan dong pasti. Nggak lama ada pasar panggilan. Oh. Dari sampai kira-kira 2 minggu kurang itu. Ya kepada Anda bernama ini Obi Nesak, Obi Kabito Berbeza. Karena datang ke kantor Lollipop untuk merealisasikan karya-karya Anda. Waduh, saya sana lah. Lagu diterima nih, udah lagu kamu saya terima 2 lagu. 1 buat Tikus Endang, 1 buat Kembar Group. Yang buat Kembar Group pada tahun 78 akhir itu 9 akhir itu Kembar Group sendiri lagi judulnya. Yang buat Tikus Endang Senyuman kasih berdarah apalah pokoknya judulnya. Dia lupa judulnya. Lupa. Ya banyak lagunya soalnya. Sombong. Bukan. Kebanyakan. Lagu yang tahu gue lupa apalagi yang nggak itu tapi. Wah, sombong, udah minum dulu. Iya. Lagu pertamanya dia lupa kok. Tapi dia tahu lagunya tuh ada ratusan atau ribuan sih bang lagu abang. Ratusan lah. Jadi yang paling istilahnya monumental itu yang pertama itu sama Tikus Endang ya bang? Ya dari situlah mulainya titik terang. Gimana? Ada oke lah saya terima. Di situ abang nama abang udah abang pakai Obi Bang Mesa. Udah. Karena kan panggilan dari rumah. Kalau di sekolah saya Tobias panggil Tobi. Tobias Tobi, ada yang teman Tobi. Kalau di rumah Obi. Akhirnya saya bikin diri aja jadi O B B I E Obi lah. Macam ya udah. Terimalah.
Ternyata komersil ya, Bo. Ya ternyata sudahlah, jadi begitulah. Ya jadi juga cikal bakal saya 980 udah bikin lagu terima, dibayar lagi tuh kalau masalah cuma tahun 20 ribuan lah. Satu lagu 20.000 Bang. Iya. Buset. Dan dipotong lagi 5.000 karena Buat apa tuh? ya nggak tahu administrasi bilangnya sih. Ya ada. Kirain buat calo. Iya pokoknya administrasi lah, uang baja bla 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 ya udah. Dan saya pada saat itu nggak mikir uangnya loh. Iyalah. Saya bangganya gini, kalau kita buka kaset Iya. pada waktu itu zaman itu Ciptaan. mau lagu nomor 1 kayak nomor 3, nomor 10, 12 Iya. pokoknya ada bacaan ciptaan lagu Indonesia. Waduh, Waduh. berbunga-bunga ya. Ya udahlah kesempatan saya. Nah, dari situlah saya mulai semangat bikin lagu. Nah, ya singkat cerita saya udah belayar apa semua, emang dasarnya udah kerja macam-macam saya. Amen apa semua udah jalanin, emang dasarnya musik dari situ. Tahun 80-an kita sudah digodokkan di Godok Pasar tuh sedang bawa lagu, ngasih pintu ke pintu, masih bayar apa, ngasih lagu-lagu lah. Iya. 82 akhir kalau nggak salah. Nah itu dipanggil sama pada saat itu JK Record sangat top. Wow, iya. Ya? Iya. Johan Alambara kawan saya pencipta lagu juga. Dia ngomong, "Di, lu dicari lu sama bosnya JK Record Pak Yudi. Yudi Rejarto yang nyari gua. Iya benar serius. Nah, saya nggak mungkin lah ngomong-ngomong lagu. Ternyata beliau itu senang dengan ciptaan saya. Salah satunya ciptaan saya dinyanyikan oleh tahun 81-82 itu oleh Ernie Sugarna. Wow. Lagu itu jadi label. Jangan ada tangis lagi. Cie. Di Tropinada Record masih bukan perusahaan kecil lah. Disitulah Tropinada Record ada Tommy Devisa, Enang Astorina. Nah, lagu saya dinyanyikan oleh penyanyi baru Ernie Sugarna. Emang nggak ngetop sih, nggak ngetop ya. Tapi lagu itu sangat disukai oleh produser JK Record, Maju di Kristianto. Udah, nggak nyanyi. Nah, 82 akhir masuk 83 udahlah saya lewatin mau Desember tuh 82 akhir lah. Nah udah saya datang lah mau bulan Desember ke JK Record karena Maxima Miri. Maxima Miri Sangat tahu. pada zaman itu ya udah punya nama lah Maxima Miri. Ketemu saya di Glodok. Iya. Ngomong lagi, Bi, lu dicari Pak Yudi lu, udah datang kantornya. Serius Mak? Serius gua. Baru saya yakin percaya. Ya, oke lah. Nah besokannya saya datang bawa lagu 4 lagu lagi tuh. 4 lagu. Kayaknya 4 itu nomor angka keramat buat lu ya? Iya. Oh iya Dan benar. selalu 4 lagu. Soalnya kita kalau orang Cina nggak mau 4 kan Makanya. kunci mati ya. Ya, itu kan Empat. iya, angka mati. Iya, jadi iya. Tapi udah saya mulai saya masih ingat antara November Desember lah ke Gang Yusuf tuh daerah Bandengan Gang Yusuf duduk saya dia kan nggak saya kan Pak Yudi. Saya juga Pak Yudi mana orang itu begitu dia masuk apa orang atau nggak sore Pak Yudi sore Pak Yudi saya di mana pojok dia yang lihat itu aja kan nggak lama tuh ngeliatin saya lagi ketemu Pak Basuki yang mau ngomong laki mau ketemu siapa dek Pak Yudi udah janjian belum janjian dulu kenapa saya udah nasikin nanti lagu katanya Pak Yudi nyuruh saya tanya dulu tanya lah Pak Yudi terus ada nyari dulu tuh si Obi oh ini Obi ya iya salaman ini masuk ke kantor dia ada lagu saya seneng nggak ya takut juga ada lagu ada apa 4 lagu salah satunya buat Cintami Atma Negara 82 akhir tuh senyum di bulan Desember. Satu lagi yang masuk Doa Malam Dian Piscesa. Nah terimalah saya tuh udah terima udah oke cocok boleh lagu gak usah nunggu Jadi dah kalau abang bawa 4 lagu, 4-4-nya diambil atau? nggak di sesi dulu kan Oh, jadi 2 lah itu yang ya di dapat 4 ya. lagu Oke. sesi nanti 2-3 hari kamu datang ya udah karena kan belum ada HP bla bla apa Iya. Masih pakai gitar lah bang bikin. bukan komunikasinya kan telepon rumah itu belum ada HP kayak begini Terus abang bikin contoh lagunya gimana? pakai tik dong tip yang Iya kotak pakai gitar kan? iya Iya, itu maksud saya komunikasi nggak seperti sekarang Oh, tidak ada iya, HP iya. misalnya lo kayak WA lu datang besok kan enggak kan telepon rumah nah gue kasih tahu ya udah 2-3 hari saya datang terimalah 2 lagu dapat terus langsung dibayar ada perubahan tuh Oh, enggak 20.000 lagi Ya, dong ya lo? udah, agak lain. Berapa?
kalau nggak salah gitu 50.000 ya. Oh, 50.000. Dan itu cash and carry tuh, Oh, iya. kasih langsung bayar. Waduh, berbahagia lah. Ya udah berapa Luar sih? biasa. Udah bersyukur karena dengan uang segitu kita pada saat itu kan bisa macam-macam Ya lah. iyalah, tahun segitu 50.000 tuh udah Ya. berapa kayak sekarang bang? 50 juta? Gua dong sekitar 10 aja lah, 500 ribuan kali ya. Kan dolar aja masih berapa aja tuh? Enggak 50.000. Kalau saja sekitar 500 ribuan, nggak sampai 5 juta lah. 500 ribuan lah. Tapi udah Ya, lumayan lah karena Kan penyanyi-penyanyi kondang yang bawain lagu abang kan. benar sekali. Nah, kalau kisah kesih di sekolah tuh kapan bang? Tahun berapa tuh? Itu 87. Udah 87 ya, udah sekian tahun kemudian. Iya makanya gini, jangan dipotong dulu. Hah. Dari situlah kenapa bisa dapat cara sekolah Nah, di itu. JK Rekord. Itu kan Nah. legend banget sampai sekarang Iya. juga dinyanyiin masih enak. 83 itu kan saya karena sering ke JK Rekord bikin lagu. 83 itu akhir panggil sama JK Rekord nih. Kalau lu bisa bikin lagu label, kan lagu saya belum pernah label. Bisa jadi label di kaset kan ada lagu jagoannya istilahnya. Ada itu ada pancu. Oh, hanya lagu-lagu Yang inilah ya. lengkap lah. Lengkap, oke. Itu Jadi ada pancu. ya single lah lagu ini Ya, lah, lagu yang jagoan. jagoan. Oke. Kan itu ada jagoannya pancu di itu di JK Rekord. Kalau Jadi lu rivalnya abang dong ya. Kayak saingan berat lah ya, Pance buat ya. saya sih enggak, justru malah saya yang saingannya positif lah. Jadi nggak Karena malah ngedampingin ya nama besar ya. nama besar dia kan, berarti kan saya mah istilahnya masih baru kan. Kalau lu bisa bikin lagu label bagus, lagu lu gua jagoin. Weh. Itu pengennya ada 83 akhir, mau ya kalau 83 akhir lah, mau masuk 84. Habisnya ada, namanya Ria Angelina. Suaranya begini. Kalau lu bisa bikin lagunya label, bisa bagus buat labelin lagu lu. Itu karena langsung gembiranya langsung semuringa lah. Kayaknya challenging gitu ya. Ya. Dan di setiap saya berangkat dari rumah tuh dan dari mana pakai motor GP, saya selalu menghadap ke atas gitu. Sama Bapak Roh Kudus bersama dengan aku. Begitu pun saya selalu begitu pula kalau pulang. Tiba-tiba sampai Ancol tuh saya bisa bersenandung, bisa bergumam. Insan yang mana bila berjumpa tak rasakan hidup. Yang enak. Sampai rumah kita masih belum ada tip yang ada bang, masih tip Walkman tuh. Iya. Yang kecil tuh, Iya. ada Walkman lah. Yang Tahu gue. Iya. Tak, saya rekam. Nah, udah, saya tinggal. Besok pagi ini saya kerjain, saya susun. Kalau bikin lagu, kalau di mood, itu paling lama setengah jam. Sama lirik. Satu lagu. Iya, notasi. Dan lagu-lagu saya yang meledak nggak pernah lebih dari 1 jam. Nah, setelah itu saya bikin Insan yang mana itu kayaknya buat cowok. Saya ada rapnya nih. Depannya saya bikin langsung. Tiba-tiba saya bikin. Pernah kau rasakan di jadi sudah. Karena pada tahun 84 itu kan lagi topnya di orang Arab. Iya, betul. Pasti di tengah song tuh ada suara cowok, Nah, ya kan? kayak jawaban gitu ya. Ya, semacam begitu. Ada, ini buat cowoknya nih. Bikin saya diri jadi buku. Gelap, udah rekam. Kayak yang itu, kayak kita. Gelap. Udah sampai 2 hari saya datang lagi. Tumben saya datang dia datang itu biasanya jam-jam 9-10 di kantor Pak Yudi. Saya datang juga jam 10 lebih dikit lah. Dia berdatang. Dia datang. Tumben dia datang. Ada lagunya, ada Pak saya bilang. Waduh, semangat banget lo ya. Ya karena yakin gitu, Iyalah. langsung Wah, ini label ya. Ya, karena tangan itu kan. Iya. Dan saya yakin memang kesempatan saya di sini Bang. Saya tuh udah percaya gak percaya dan saya yakin saat itu pasti bisa kejadian asal tadi ini sabar aja. Ya udah, jalan. Kan lagunya, Stel. Apalagi udah diiming-iming gitu ya. Nah, iya. Udah dikasih Nah, ya. apa Tapi namanya kan- clue. Loh, tapi kan tetap keputusan tangan dia. Iya, betul. Benar nggak? Iya. Kalau dibilang nggak enak, ya kita kan nggak kayak dengar langsung. Oke, mantap. Oleh. Langsung bikin musiknya. Ya udah, judulnya apa nih? Dunia Luku. Mantap. Karena Pak Yudi senang warna biru. Oh. JK Rekord tuh pasti warna biru aja. Oh. Ya udah Dunia Luku ya cocok gitu. Bikin musiknya, lagi itu musiknya, lagi topnya Om Hengki tuh masa almarhum. Gitarisnya ya bisa almarhum. Album semua tuh. Drumnya di keyboardnya Arman gitu. Udah bikin, udah kelar. Jadi kita contohin kan. Dia masuk, nempel. Kan tengah-tengahnya ada cowoknya. Iya. Abang deh. Dulu belum, sabar dulu. Ngopi dulu kita. Ngopi dulu. Sabar. Lu bikin gua ini juga loh. Penasaran gitu loh, Bo. Siapa cowoknya?
kan gue orangnya nggak pedean dong. Jadi mau belum mau Oh, nggak tampil ya mau. saat itu ya, Bukan. bener-bener di belakang layar ya? Tapi sih kepengen gitu. Oh, gitu. Gua dong. Oh iya. Ya kalau dia mau, kalau kakak gue Iya. kecewa. Kita ditawarin dong. Ya ditawarin dong Ah. kan. Kalau gue pernah ngalamin lu ini. Kepedean. Bukan di pedean gini. Kan di zaman lagu Rinto juga gitu. Lagu gue pernah gue bikin. Musiknya Johannes Purba. Senior dulu, almarhum juga. Dia bikin, gue tengah-tengahnya ada lagu kayak Rinto cowoknya. Gue contohin dong. Gue nggak sebutin penyanyi dah, tapi sampai sekarang baik sama gue. Lagi top pada itu. Dia masuk. Gue nyantuin cowoknya gini. Dia masuk. Apa tuh bang? Kan dia di offin, Iya. monitor mixer. Kedengeran dong di sini kan? Iya. Oh itu penciptaannya. Oh lagu itu ya. Oh itu kan suara cowok. Ya dialah dia masuk ke suara. Bagusan kayak bagusnya suaranya. Saya udah down tuh. Lu denger bang? Denger dong Iya karena iya. salahnya si operator Iya, nggak dia nggak offin. Aduh. Tapi gue nggak kecewa. Sedih siapa sedih. Orang yang ngasih contoh kok ya kan? Iya tapi kan harusnya kan lagu gue kan suara gue, tapi si penyanyi itu nggak mau. Jangan suara dia kan. Ya gue dalam hati gini, nggak apa-apa. Sirik aja bang. Yang nggak tahu sirik nggak terserah dia lah. Tapi buat gue gini nggak apa lah. Tuhan nggak apa-apa lah. Iya. Satu saat lah. Satu saat loh. Kita ketemu tempat sama. Saya Asik. buktikan lah. Ya. Udahlah. Spirit lah. Iya. Karena hinaan orang tuh Iya. sakit pada itu. Iya. Pada saat itu sakit. Tapi kamu jangan lihat sakitnya. Ketika ntar 5 tahun, 2 tahun ke depan dengan sakit itu kamu bisa bangkit gitu. Coba kalau lu nggak dihina saat itu. Benar. Benar nggak? Jadi lu mau buktiin Ya, kan? udah buktiin bahwa gue terima kasih sebenarnya dengan lu hina itu gue jadi spirit. Akhirnya cerita udahlah. Makanya gue pas lagu jujur dari dukung mau nyontohin gue nggak mau. Iya. Ya kan kalau dia si Pak Yudi yang suka, kalau kagak Ember. udah. Cowoknya siapa ya? Ah. Ya lu aja. Dalam hati gue, ini dia nih. Ini Serius dia Pak. nih. Udah Yang lu aja. Contohin, lu kan suaranya oke juga, contohin lah. Jadilah lawannya. Nanti bayu. Oh, senangnya dia. Iya, insan yang mana? Jadilah. Wah, tetap. Semua orang pada waktu 80-an itu, siapa yang gak pengen masuk Aneka Ria Safari? Ya iyalah cuma satu-satunya Iya. acara musik di TV Cuma, TVRI. ya, cuma satu. Dan tiap hari Jumat. Ah. Sebelum itu kami keluarga suka nonton tuh Aneka Ria Safari. Kami nonton nggak? Saya bilang sama bapak mama saya, adik-adik saya keluarga, pengen nonton. Mak, satu saat mak saya masuk ke situ mak. Lu menghayal aja, hati-hati lu Ji. Jangan jadi bentar nggak jadi seniman, jadi senewan lu. Senewan. Ya, tenang aja mak. Itulah di situ di sini kesempatan pertama. Udah, syuting Safari. Itu Kok bisa akhirnya syuting? kan kasih minta jadwal sama Pak Edi Sud. Oh, kayak gitu kita harus ini Iya ya? dong. Ngajuin ya? Kita promosinya kan di Oh iya karena promo lagu itu. Oke. Pada saat itu ya Aneka Ria Safari lah Iya, yang paling iya. top. Minta izin lah sama Edi Sud kan. Jadi dapat ke saya. Syuting. Syuting ya namanya kita masih pas-pasan ya. Ember. Ya jaket mesti minjem sama adik ipar. Kalau masih kamu lihat aslinya itu minjem saya. Jaket minjem, sepatu sih bisa beli. Sepatu saya beli tuh lumayan pas itu masih beli itu lumayan lah udah punya duit kan. Beli mah udah Beli keren itu lagi dong. saat itu 25.000 kalau nggak salah tuh. Beli itu sepatu catch-nya tuh udah 25.000-an lebih lah. Udah pakai syuting lah. Tapi dan saya selalu biasa tadi saya bilang saya selalu berdoa. Cuma kesempatan berdoa kan banyak orang gimana nih? Iya. Toilet. Saya berdoa dalam toilet, benar itu. Saya punya kesaksian di dalam Bible saya itu ada, saya tulis di foto yang ada kami di Safari, saya tulis kesaksian. Tanggalnya ada, jamnya ada, itu saya berdoa sebentar. Cuma kesempatan di sini lah saya bilang Tuhan. Nah yang berdoa saya berdoa, kerak, syuting. Nah, masuk Safari. Jadi abang berdoa di toilet TVRI. Toilet TVRI. Dan Catat. ya, iya benar. Lo anytime you can be lain di mana? betul. Benar nggak? Tapi kan bersejarah bang. Ya itu makanya. Saksi bisu itu toilet TVRI. Benar. Kalau ada kejepit, berdoa kan gimana aja bisa ya. Betul. Nah, terwujud lah. Gak lama, Tuhan meledak lagi. Dan ngangkatlah nama saya sebagai pencipta lagu. Iya. Dia pun diangkat. Setelah Ria diangkat, jadilah saya pencipta lagu yang sudah mulai agak disejajarkan. Baru-baru mau disejajarkan dengan Pancen. Dan mulai dah di DKI itu diperlukan lah saya. 85 awal, 84 akhir. Jadi ngomong lagi kita kasih bonus saya kan
kasih bonus, masih uang kalau nggak salah cuma 5.000 sama 10.000-an kalau nggak salah tuh. Uang pakai 20.000 Paling ada. gede itu Paling gede 10.000 ya, Bang? Ya 10.000. Dikasih berapa? 2 gepok tuh, kayak roti itu apa ini? Asik. Ini buat lu. Nggak salah pak. Udah ambil. Kayak roti ya bang ini kayak gini. Roti tipis. Roti tawar tuh yang ini. Roti tawar. Sombong. Iya bener. Gue lagi mikirin nih kalau 10.000 satu gepok itu kan 100.000 ya. Iya ini 100.000 itu berapa sampai Pokoknya kayak roti tawar Iya, 200-an. pada saat itu nggak 3 jutaan lah. 3 jutaan lah 3 kalau jutaan. sekarang mungkin 300 juta lah bang. Bisa aja jadi. Iya kan? Iyalah. Itu bonus ini doang ya udah. Lu sekarang mau nyanyi nggak? Asik. Nyanyi masa? Dan saya tuh orangnya saya nggak terlalu. Kalau ada gue di situ. Iya. Nah, Dan nggak Ada tenggorokan ya? iya, nggak terlalu memaksakan. Iya apa nggak? Padahal sih Padahal hati pengen lo juga iya. tuh. Ini dia yang ditunggu. Mau rekaman nggak? Mau aja pak. Rekaman aja. Lu waktu sekarang. Serius pak, serius. Lagu-lagunya ada tenang aja. Dan kebetulan saya udah lagu itu udah saya bikin sebelum saya rekaman gitu. Bikin lagu Kawan Aku Satu dan salah satu yang bertan tuh Antara Cinta dan Dusta. Makanya kalau menurut saya satu tuh bagus lagunya. Udah lah, rekaman. Karena kalau yang nyiptain nyanyi sendiri itu Lebih, rohnya tuh ya. lebih hidup gitu Nah, kan. walaupun juga ada kakak saya yang sekarang masih bagus tuh. Abang nyanyiin lagu orang juga. Ada kakak saya David, Benny, lagu saudara kawan saya. Pokoknya lagu saya cuma 6 jutaan saya, 4 lagu orang lain. Nah, rekaman lah. Singkat cerita dengan begitu meledak juga. Waduh. Album gitu. Engkau dan Aku Satu tahun 85. Oh, jadi itu Dan itulah. solo album pertama Bang. Ya, di situlah saya dikenal sebagai pencipta dan penyanyi. Hingga tahun 86 saya dapat penyanyi dan pencipta terbaik barengan dengan almarhum Robin Panjaitan. Versi Kamera Ria atau versi Radio RRI kalau nggak salah. Ya, saya dapat sama-sama sama Robin. Singkat cerita, udahlah. Jadi kontak kita rekod dan nelor kan banyak-banyak artis kita rekod. Sampai tadi tamu nanya kenapa bikin lagu dari sekolah. Itu kan 87-an nih. 87 dari sekolah itu dapat tiba-tiba juga. Kan saya katakan tadi. Lagu yang saya dapat tuh mulutnya tiba-tiba. Dan setiap lagu yang saya bikin yang meledak nggak perlu lama. Nggak perlu lama. Paling lama 1 jam. Bikin lagu dong Bang buat gue. Mani Biro. Sombong dia sekarang. Nggak juga. Wah. Bisa aja. Gue bayar pakai ini lah Bang. Bisa ada. Ayo roti mana? Itu roti lu ya? Roti gue. Ini roti abang tuh gue bayar pakai itu. Kalau ini dimsum. Mantap. Sekarang Wani Piro. Jadi album pertama gue Bang tahun 2008 itu ada satu lagu abang ya, Kisah Kasih di Sekolah itu Bang. Gitu. Terus waktu itu aku ketemu abang tuh, abang bilang, lu waktu itu bayar sama siapa? Produser gue yang bayar lu bukan gue. Ya, busuk siapa? Dan itu udah almarhum sih Bang, Denny Ilham. Jadi gendut. Iya. Itu produser gue, ya dia lah yang bayar ke lu lah. Gak dibayar lagi jangan. Kayaknya sih nggak lupa lah, nggak tahu jangan. Iya. Udah almarhum jangan ya. Iya, jadi di situ tuh Bang, emang aku di albumku itu semua lagu-lagu yang terkenal aku recycle ya kan. Nah tapi aku punya dalam hati nih, ini kan nama-nama besar semua nih, ada aku nyanyi lagu Nurlela dan sebagainya gitu, ada Kisah Kasih di Sekolah lagu abang. Gue pengen ketemu nih satu-satu nih nama-nama ini gitu kan. Nah tahun berapa ya kita baru pertama ketemu itu Bang, waktu show kalau nggak salah ya. Show kan nih kita bareng gitu. Acara gereja bukan? Kenapa? Acara gereja bukan? Acara gereja. Kayaknya sebelumnya kita pernah showtime bareng ya kan, jadi bintang tamu. Di situlah kayaknya gue pertama kali ketemu abang. Pokoknya ya itulah satu-satu pencipta lagu gue di album gue itu, karena kan seperti abang bilang nih, judul lagu ciptaan. Ini ciptaannya orang-orang gile semua nih gitu kan. Gue ketemu abang gitu ya, udah mungkin 10 tahun lebih kali ya. Tahun nambah. Iya kan. Nah itu luar biasa. Kisah Kasih di Sekolah itu sampai dibikin sinetronnya kayak masalah Bang ya. Waktu zaman DKD tahun masuk 2000-an
dibikin sama yang nyanyi Trisha. Trisha. Ya, dekade. Sinetronnya Kisah Kisah Sekolah. Yang peranannya Marsyanda. Marsyanda. Udah 15 tahun kemudian sekarang dibawa lagi jendela dari SMP. Lagunya sama. Sama. Yang nyanyi Pasto. Oh, Pasto yang berdua itu ya. Ya. Jadi memang lagu itu banyak dibikin macam-macam ya bang, Yeah. judulnya diganti, kata-kata diganti, macam-macam. Kalau Kadang-kadang diganti sama rohani ya kan. Macam-macam itu kalau lagi nyanyi ini, tapi diplesetin bisa aja. Abang nggak tersinggung Oh, atau enggak. lagu abang diobrak-abrik gitu? Nggak ada masalah. Selama dia izin kalau dia mau rekaman, kalau dia di show sih nggak ada masalah. Karena kan lagu kalau populer itu biasanya suka dibikin di jok-jok di kaset ya. Nggak ada masalah. Jadi abang nggak ada masalah ya, maksudnya nggak usil kayak ya ada juga pencipta yang ini loh bang suka marah atau gimana gitu loh. Itu mungkin temanya kali. Kan banyak orang yang mengatakan tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Aha. Benar Terus betul diplesetinnya apa? Mungkin bukan kasetting. Maksudnya dengan tema itu kita pegang. Semua orang pasti ngalamin sekolah lah. Sekolah top ya, sekolah bawah. Kalau kamu udah kuliah kan udah lu gua. Iya. Tapi kalau yang SMA itu kan gimana gitu, masa transisi kan. Jadi saya dapat lagu itu tahun 85 akhir. Inspirasinya dari mana bang? Kan saya tinggal di Priok. Jadi nggak jauh dari rumah saya itu ada sekolah. Saya lagi selesai duduk sama keluarga di teras. Lewat sama dia kepala sekolah. Seragam putih abu-abu. Lewat di rumah dia, bercanda. Tiba-tiba saya langsung bisa bergumam dan bersenandung. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Terus enak nih. Sama sekolah kerja. Kamu dulu. Tiada masa. Oh ini tinggalin. Dan saya biasa kerja tuh habis bangun pagi jam 10, ngopi, sarapan. Jam 11 baru angkat keyboard, buka gitar, kalau keyboard dulu kan. Bisa buka keyboard ada. Nah, saya bikin langsung. Notasinya udah ada, baru bikin. Besar yang jadi sama nunggu di sini. Jadi. Buset. Memang kalau udah pencipta kawakan, Bukan kayaknya ngalir aja gitu bang. Dan ini kalau buat saya ya, itu kan cipta lagu seperti kayak ilham. Iya. Kayak ya kalau bahasa ini mah wahyu lah, ilham lah. Iya. Kalau itu bisa digerakkan oleh rencana Tuhan, kita tuh kayak megang bukan kayak pelukis kan, dengan lukis. Saya juga gerakin langsung. Setelah jadi liriknya, baru kita koreksi. Kok bisa begini ya? Tiba-tiba kita bisa berimajinasi dengan kata-kata. Mungkin itu anugerah Tuhan berikan kepada setiap pencipta, musisi atau dalam bidang tari, bikin pelukis, bla bla bla. Saya bisa bikin dan kelar. Dan sampai kata-kata sampai sekarang sampai orang terkesan kenapa harus sekolah sama semut? Nah itu benar. Kenapa mesti malu sama semut bang? Kenapa harus semut merah? Nah, itu makanya kan. Kenapa nggak kupu-kupu? Atau semut hitam lah. Iya. Semut hitam punyanya Ahmad Albar. Ahmad Albar dong, semut Iya. hitam. Kenapa bang? Itu dari berimajinasi. Malah sekarang bilangnya lagu semut merah, malah bilang begitu. Banyak. Karena kayaknya catchy gitu loh. Ya, Gimana tuh? enggak. Saya hanya berimajinasi. Nah, Jadi di tembok nunggu, gitu ya? Dulu kan Nunggu di tembok. Ya, zaman tahun 70-an awal-awal kita sekolah SMP tuh masih pacaran cinta monyet misalnya kan. Itu lihat dari jauh aja tuh rasanya wah. Nah, kita janjian pelajaran masuk jam 7, jam setengah 8 gitu kan dan 30 ganti pelajaran. Ya, janjian aja jam 30 jam 20 izin ya keluar lah, gue juga keluar. Toilet kami kan di belakang tuh, perempuan di sana, toilet kami lagi di sini. Jadi pas jam yang sama dia keluar, saya keluar, cuman angkat tangan gitu itu berhubungan. Di situ saya berimajinasi, kan nunggu dia keluar, saya berdiri di situ gitu. Di sudut sekolah tempatnya gue dan ini jumpa dengan gue kalau mencuri waktu untuk bisa pada guru berarti bawa gurunya kan. Nah saya berdiri selalu, malu aku malu pada bapak guru kayak enak kan, apa malu aku malu pada teman-teman kayak enak juga. Tapi tiba-tiba saya bisa berimajinasi semut, karena di dinding itu pasti ada semut kan. Iya. Jalan-jalan itu malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, yang berbaris di dinding
menatap curiga kan. Soalnya tuh si semut sedang lihat saya, karena lagi nunggu pacar. Sedang apa di sini? Saya jawab aja, menunggu pacar jawab. Oh, Tiba-tiba kesannya ya, dijawab semut gitu ya. iya, jadi kan nah itu bahasa lagu Iya, sah-sah aja supaya orang gampang ingat atau gimana. Ya, jadi ya gitu. Bisa kasih di sekolah. Iya. Kalau gue sih curiga pengalaman lu Bang. Tapi gue bilang kita monyet. Benar kan? Kita Pengalaman dia. Kita dulu zaman tahun 70-an nggak kayak sekarang. Anak gua aja pacaran ke mall udah mama papa bergandeng-gandengan. Mama papa. Beda zamannya kan sekarang ya kan. Kita segitu juga. Kalau dulu ayah bunda lah. Nggak ada, belum ada. Yang belum ada, belum ada 70-an. Buset. Nah, jadi dari semua lagu-lagu Abang kan banyak yang meledak tuh Bang. Ada nggak yang istilahnya tuh dapat penghargaan Bang? Paling Apa banyak sih kan. dulu kayak platinum atau apa sih Bang? Iya, golden. Oh golden. Golden waktu itu dari HDX Aha. tiap tahun dapat saya kan. Oh, tiap tahun dapat. Iya lah. Terus penghargaannya masih ada di rumah? Ada dong. Yang paling hebat saya juga nggak ngeh. Hah. Waktu latihan lupa. Oh iya, berulang. Ah. Oh itu lagu lu ya Bang? The Iya, best, ya. itu juga gila tuh, fenomenal banget tuh Ya, lagu. bisa ke Amerika nggak yuk. Dan saya nggak nyangka tuh penghargaan itu buka piala kayak piala gitu ya. Batang begini namanya kaset. Ternyata itu emas murni. Oh serius Bang? 100 gram, iya. 100 gram batu Baru petak. nyadarnya sekarang lagi? Gua udah lagu udah ini. Jadi bukan pas dikasih, nggak sadar Udah. itu? Dan nggak ada bocoran gitu. Hah. Tapi lama kelamaan ada saya ketemu Panca waktu pakai apa di nyeletuk. Itu gak bilang itu lu. Kalau waktu Panca dapat ya tanya sendiri, dia berupa kalung. Kalung tapi Kayak medali gitu ya? Kalung tapi dampak ininya kaset gantungannya. Iya, kayak medali. Yang dapat dia pada satu Panca Aribowo kalau nggak salah. Terus dapat kalung. Arwibowo ini apa namanya? Racun. Madu dan racun, Ya. singkong dan keju. Iya. Nah, tahun berikutnya tahun 88, 89, nah, saya dapat itu. Saya itu yang Betaria. Saya tahu. Nah, saya pada 90-an lah. 60-an tuh baru saya ngecek, suruh bawa, coba bener nggak? Bener. Mas murni 100 gram. Terus lo jual? Pas Krismon. Tuh kan bener, gue udah bisa prediksi Karena waktu tuh. Krismon kita siapa yang tahu Krismon tiba-tiba Iya jatuh. betul. Ya kayak sekarang lah kopi coba, siapa yang tahu? Kayak kopi sekarang kita mantap kan? Makan makan tabungan. tabungan. Nah, Kalau ada bongkahan-bongkahan emas itu juga boleh juga ya Bang ya? nah, itu. Sekarang Bang lagi naik lagi 900 ribuan. Salah. 900 juta. Iya, coba kalau nggak Krismon nggak saya nggak jual tuh. Nah. Kalau saya jual sekarang udah gila kan? Iya. Jadi dijual ya Bang ya. Dapat Mana lagi Krismon. yang Abang jual? Itu lah kayaknya. Samping yang lain-lain kan. Karena itu kan kehidupan. Betul, Benar nggak? betul. Waktu Krismon siapa yang nggak nyangka? Iya. Tiba-tiba datang tiba-tiba nggak assalamualaikum nggak ada apa. Tiba-tiba datang nggak tiba-tiba. Habis lah kita. Betul. Ya untung masih ada sesuatu yang bisa dijual. Coba kalau nggak punya sesuatu yang dijual lebih susah lagi hidup kita kan. Jadi itu yang paling berkesan itu ya Bang ya. Jadi kalau lagu itu Bang, Hati Yang Luka itu, jadi ada kawanku waktu itu bilang gini, lu udah tau kan lagu yang baru apaan? Lagu judulnya Eber. Iya, berulang kali. Lagu beruang. Beruang apa lagi? Beruang kali. Ya, abang ngerasa bangga lagunya diplesetin atau sebel Bang pada saat itu? Nggak ada masalah. Kan waktu nyanyi sama si Warkop kan dipelesetin juga. Nah. Dalam Warkop. Nah, Nah, terus lagu saya yang hujan turun lagi. Dipelesetin sama PMR. yang hujan. Datang lagi banjir, dipelesetin. Sampai sekarang masih ngetop tuh. Tapi abang nggak malah senang kali ya? Ya kan yang penting dia izin. Iya. Dan lagu itu sah-sah saja dalam bentuk album juga, selama tidak menyinggung ras, agama, dan syukur. Iya. Asik-asik aja lah. Itu kan ngobrak-ngabrik juga. Nggak ada masalah. Nggak ada Yang penting- masalah. yang penting Nah, izin. orang baik begitu. Baik lah. Iya, abang baik Bang itu aja sih. Ya kan? Diajakan Tuhan tuh baik. Jadi yang kayak gitu-gitu bukan jadi masalah buat abang, Nggak. ya kan? Malah mestinya abang bangga, wah orang ingat lagu gue kan. Iya. Jadi di rumah masih banyak lah ya, kalau gua ke rumah banyak lah piringan-piringan penghargaan abang ya. Jadi kalau sampai sekarang Bang, album abang tuh berapa banyak? Itu banyak sih ya. 20, 30? Solo ya? Iya. Ada kali 40-an ya. Buset. Iya. Setahun satu dong? Oh, kalau gitu malah setahun bisa berapa kali? Bikin 3 jam ada aja berapa ya sih?
Tentu nanti di tempat lain bikin lagi, di rekor di mana-mana. Berarti kalau lagu abang sendiri, abang bilang tadi ratusan, abang ingat nggak apa 500, 600? Kemarin paling banyak 300-an paling kurang lebih lah, kan ada datanya, tinggal buka di log itu kan ada. Jadi kayak di KTI atau di pabrik, KTI khususnya atau di publishing kita kan bisa lihat katalognya. Ya itu kan yang udah terpublish. Abang sendiri masih kayak ada, masih nulis lagu nggak sampai sekarang ya buat hobi atau gimana? Setiap waktu pagi kadang saya lagi mau main gitar, main keyboard, bikin aja. Pokoknya mau buat siapapun enggak saya simpan dulu. Ya tidak saat kamu bisa datang. Bang, umpamanya nih, bikin lagu dong nih buat saya. Saya tahu kata ke kamu. Oh, sini nih. Ada. Saya ada simpan stoknya. Kalau nggak cocok, saya bisa bikin baru. Lo bikin nggak bang? Misalnya ini note, ini buat si A, ini buat si B. Ada nggak kayaknya maksudnya dia nih kayak karakternya kesini nih penyanyinya gitu? Ya udah pikir. Bikin juga. Ada nggak yang buat Risma Simbolon? Oh, nggak paling gampang itu mah. Bentaran jadi itu mah. Aduh. Karena justru gua paling enak kalau lagu ditantang tiba-tiba. Oh. Ketika bang bikin ya, gua mesti nggak direncanain. Gua mesti bikin seminggu lagi program ini enggak. Oh, Misalnya, gitu. bang bikin dong buat gua mau rekaman. Ntar 3 hari lagi pulang bisa jadi. Serius bang? Serius. Apalagi kalau angkanya berapa digit gitu Oh ya? enggak juga, enggak mesti itu gitu ya? relatif lah. Oh. Relatif. Ya, emang orang baik begitu di sebelah gue dia begitu. Habis ini wah ini teroris katanya gitu. 10 digit dong katanya gitu lagi. Aduh, nah kan lagu-lagu abang tuh ya semua juga tahu tuh kayaknya tuh satu warna semua bang, terus terang aja gitu kan ya. Abang pernah nggak coba di luar apa yang abang udah pernah bikin atau apa yang udah melekat sama abang, kesannya tuh pop manis, pop cengeng dan sebagainya itu kan? Pernah nggak abang bikin yang bener-bener beda banget gitu? Beda dangdut. Ah, serius? Dangdut, Bang? Ente ngikutin deh. Hah? Dangdut. Judulnya? Sakit gigi. Cepet banget bang ya? Iya lagu. Buset. Lah kok bisa? Ya, Kok abang bisa makanya. kayak melompat dari istilahnya kotak lu itu, bisa keluar dari kotak lu tuh Kita apa kan, ceritanya tuh? jadi orang pikir kalau besok bikin lagu dangdut tuh nggak mungkin punya, pasti dia beli. Dia kan nggak tahu, aneh itu tinggal di Priok. Aneh kan besar di Priok tuh maaf ya. Maaf, gue maafin lu deh. Di situ tuh ada namanya tempat apa ya? Dangdutan? Bukan. Apaan? Prostitusi ya namanya. Oh iya Ya iya. pikir iya. ya maaf nih. Ya udah semua udah pada tahu, ngapain lo minta maaf? Apa coba? Apa namanya? Ya pokoknya ada dekat itu Apa namanya? Ayo coba apa? Ada lagu tahu bang. Ada juga masjid gedenya di situ. Ya benar, Ya sekarang kan? jadi masjid Islamic Center. Ya Dulunya itu, terus terang aja tahu. namanya Keramat Munggah lah. Ya gue lupa namanya. Terus di situ, itu kan kawan-kawan main di situ. Ah. Ada zamannya ada UKAP, ada kawan-kawan yang lain lah. Nah sebelum itu tahun 60-an, saya tinggal di Priok itu di Gangset itu kan banyak yang ada latihan-latihan. Ya, dulu masih orkes kampus namanya, belum ada dangdut. Jadi saya ketemu dan saya mengikuti waktu paman Pak Ale saya nikah. Nah dia menganggap orkes namanya Orkes Gambus Al Barkah tahun 65-67 dah. Dan saya masih ingat, saya nonton paling depan panggung itu. Saya begini nih panggung, dengerin dia musik. Jadi cara dia bikin lagu itu sama kawan-kawan, tapi saya tahu pakemnya. Ral-ralnya saya tahu dangdut. Hanya saya nggak bisa cekok dangdut. Tapi cara bikin dangdut kan saya tahu. Dan kelebihan setiap pencipta kan masing-masing harus punya ramuan sendiri dong. Ya betul. Baik bikin notasinya, baik bikin liriknya. Saya bikin ya. Aduh, nih, kenapa saya bisa bikin lagu dangdut? 88 kan saya dicekal. Kenapa bang? Stop lagu cengeng. Soalnya semuanya itu mau sampai ya hilang sampai berapa puluh tahun itu Iya, bang. gara-gara ada yang luka saya dicekal kan. Oh gitu. Iya. Jadi membawa berkat tapi bawa petaka juga ya bang. Iya, kita kalau cikal bakal lagu cengeng kan bukan saya dong. Jadi ada Pansu, ada Belum ini. ada, saya ada Mas Kartolo. Oh iya. Ya, ada Rinto juga. Nah, jadi makanya nggak ada masalah buat saya. Kita stop. Saya 3 hari loh lihat di harapan Kompas. Udah. Sampai mertua saya sedih melihat gimana di kalau kita ini. Nah, dan kita tarik kembali lagi tadi. Dan saya terlalu yakin apa yang diajarkan oleh Tuhan dan agama saya. Saya biasa aja gitu. Dan rencana itu pasti lain. 88 stop 89.
Nah, saya main Gajah Mada Record. Sebelum bikin lagu dangdut, belum bisa gigi ya. Kompasi Gajah Mada Record. Sama Putih. Makanya dia bisa bikin lagu dangdut, bisa. Pada udah mati lu. Belum ada. Makanya. Bisa nggak ya gitu ya? Bisa nggak ya gitu? Ada. Mana? Piano nggak? Ada juga piano. Gila deh. Piano saya langsung Paling nggak bisa ditantang nih orangnya. tentang main videonya doanya sih. Bagaikan mobil. Padahal kadang-kadang kita seiring segala. Justru kalau dari itu bagus tuh. Ya besok lu jadi iya pulang saya. Bagaikan mobil dan bensin. Jadi lagu. Padahal dadakan saya rekam baik kita. Udah kelar. Mobilnya juga mobil dan bensin. Itu pertama kali ya. Bikin dangdut pertama kali. Mobil dan bensin ya. Penyanyinya kan nggak ada. Siapa ya? Di Bandung ada penyanyi top di klub malam. Namanya bukan Satoki. Cynthia apalah Satoki nih, dia pakai hoki kan. Si Santa apalah orang Batak ya. Adalah dia nyanyi. Aduh, udah sampai yuk. Sampai Pak Gama Pak Kosio. Nah, ini dia trik panggil. Mantap. Mau nyanyi nggak? Oh, apa bang? Dangdut kok nggak bisa bang? Ini pop dangdut. Aduh, nggak bisa lah. Cobain lu coba. Akhirnya dia mau datang ke studio kita di Sungai Putih. Dikaitin sama Ati David. Supaya vokalnya dalam kita itu dengan Ati David baru dia. Jadi lagi tuh nyanyi. Pop dangdut lo nggak suka dong? Iya. Boleh sasar aja. Iya. Jadi lah. Namanya Manti Santa Ursula apa lagi? Udah kelar nyanyi dong. Panggilangan namanya. Apa ya? Cari-cari. Udah akhirnya kita ketek malam gitu. Dibaca saya nyetuk. Santa Hoki. Ya itu nama. Oh. Jadi abang yang ngasih nama itu ya? Hokinya itu ya. Hoki kan dimendak lagi. Nah, benar. boleh bensin. Baru kedua baru. Nah, saya habis rekaman. Di balik lubuk bambu kita bertatu. Ngomong apa lagi? Nah, jadi lagunya versi Kia, panggilnya Kia kan. Saya sekarang bertiga itu. Ada lah, kenapa enggak? Saya besok saya pulang lah. Yang pulang pikir. Tiap malam kami di Priok, nama Priok kan. Iya. Depan rumah anak pada ngumpul biasa lah Priok. Bikin gitaran, apa. Saya main gitar. Kalau nggak salah malam itu ada kumpul juga produser musik kan. Karena saya juga Apen. Saya sama dia dari dia. Dulu tuh nyanyi kan, saya kebetulan bisa main gitar. Kawan adik saya main gitar, tiba-tiba saya nyanyi. Jangan itu. Siapa tuh nggak tahu lah bahasa asalnya. Tapi saya terngiang kan. Saya masuk lari ke belakang ke dalam ruang kerja, rekam dulu, terus simpen. Besok saya kerjain sama liriknya. Nah di situ lah kekuatan kalau dia seorang pecinta bisa meramu kata-kata. Apa urusannya? Penyair bukan, ya kan? Hebat lo emang bang. Judul sakit gigi ya kan? Apa ya kata-kata? Ya ada juga jangan sendiri itu semut urusan marah bila terlalu sakit semut lagi. Sekarang semut saya. Iya. Jadi itu sakit gigi sampai sekarang masih bertahan. Hebat. Itu sampai pejabat-pejabat kan nyanyiin lagu itu. Aduh, gila keren.